Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi otomotif yang judulnya tentang starter listrik sepeda motor. Nah, di materi ini sebenarnya hanya sebagai pengantar ya, sebagai pengantar pembelajaran kita di minggu-minggu berikutnya. Materi kali ini juga sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 11. Jadi di video ini akan saya ingatkan kembali ya, atau memanggil memori-memori kalian yang sudah lama terpendam seperti itu. Jadi kita akan membahas materi ini yang tertulis starter listrik sepeda motor. Mungkin video kali ini durasinya pendek ya, jadi diamati ya sambil diingat-ingat materi kelas 2 dulu. Syukur-syukur kalau kalian sudah sering mempraktekannya. Jadi materi ini sangat mudah ya. Nah, materi ini sebenarnya rencananya mau dibuat nanti ke depannya tentang cara diagnosis kerusakan ya. Jika kelas 2 di kelas 11 kita hanya memahami tentang komponen cara kerja. Nah, pada kelas 3 ini atau kelas 12 ini kita beranjak ke cara pemeriksaan dan memperbaiki. Mungkin nanti di awal-awal materi saya terangkan tentang komponen-komponennya dulu seperti itu. Jadi lebih mudah seperti itu ya. Kalian sudah punya ilmunya ya, kalian sudah pernah belajar tentang sistem starter. Baik, langsung saja kita baca ya. Starter adalah alat yang menggunakan tenaga luar untuk menghidupkan mesin. Sistem starter berfungsi sebagai penggerak awal supaya mesin bisa bekerja. Nah, start itu kan mulai awal ya, start. Nah, ini sistem starter adalah sistem yang berfungsi sebagai penggerak awal. Nah, ini pengertian-pengertian seperti ini saya rasa kalian sudah terbiasa ya. Nah, di dunia otomotif ya, khususnya sepeda motor, itu ada dua jenis starter ya. Yang pertama starter manual atau kick starter, dan yang kedua adalah starter elektrik atau electric starter seperti itu. Kalau di mobil seperti apa? Di mobil cuma electric starter ya. Nah, nggak ada yang menggunakan starter manual ya, karena daya mesinnya juga sangat besar. Ini hanya digunakan untuk bidang otomotif dengan mesin-mesin kecil seperti sepeda motor ya, dan mungkin untuk menghidupkan mesin-mesin motor bensin yang kecil seperti genset mungkin, atau pompa air, itu menggunakan engkol seperti ini, mekanis juga ya. Nah, cuma dia nggak di kick ya, dia ditarik seperti itu. Ada juga yang di motor, di mesin-mesin kapal kecil ya, seperti klotok seperti itu. Nah, dia di engkol menggunakan tangan, atau bahasa sininya di slenger seperti itu. Nah, baik, kita bahas langsung ke bagian yang starter manual dulu ya. Untuk perbandingan sebenarnya kita nggak belajar tentang yang manual ya, ini ranahnya pembelajaran mesin ya, tapi kita bandingkan dulu. Nah, kickstarter ini tujuannya adalah menggerakkan poros engkol, dan electric starter juga menggerakkan poros engkol. Hanya saja mekanismenya dia mekanis ya, Nah, dia antara tuas engkolnya ini atau tuas kicknya ini ya, tuas kickstarter, dia dihubungkan dengan roda-roda gigi seperti ini ya. Roda gigi itu entah dari roda gigi kopling ya, dan roda gigi lain ya, dan sehingga dia terhubung dengan poros engkol. Jadi ketika ini di engkol, dia terhubung ke poros engkol dan menghidupkan awal ya,
Jadi supaya dia melakukan kerja motor 4 langkah beberapa kali ya, sehingga bahan bakarnya masuk dan terjadi pembakaran seperti itu. Itu adalah force ankle. Nah, sebagai bukti ketika kalian mengengkol dan penghidupan mula terjadi, yaitu ketika kalian melakukan pemeriksaan busi atau kabel busi itu ya. Ketika kalian tempel di bodi ya, kalian engkol sekali, dia akan muncul percikan berkali-kali ya, percikan dari bunga api listrik berkali-kali. Nah, percikan dari bunga api listrik berkali-kali itu membuktikan bahwa satu kali engkol itu menghasilkan beberapa siklus 4 tak ya, beberapa untuk di motor 4 tak ya, menghasilkan beberapa siklus ya. Jadi tidak hanya satu siklus ya. Nah, dia menghasilkan beberapa siklus baru bisa menghidupkan sebuah mesin ya, seperti itu. Ini yang engkol tipe Kickstarter, sama dengan yang elektrik ya. Hanya saja elektrik ini dihubungkan dengan komponen ya. Ini poros engkol ini dihubungkan dengan sebuah motor listrik ya. Sebuah motor listrik yang dihubungkan ya dengan beberapa komponen, misalkan baterai, kunci kontak, saklar ya, fuse, dan relay atau kita sering nyebutnya bendik. Itu untuk starter elektrik yang tipe konvensional. Ada 2 jenis ya. Yang tipe konvensional yaitu dengan motor listrik, yang kedua yaitu ACG starter. Nah, ACG starter ini merupakan teknologi yang tergolong baru ya. Umurnya mungkin sekitar kurang lebih 5-6 tahunan ya, yang beredar di pasar sepeda motor Indonesia. Ini diterapkan untuk motor produk Honda ya. Biasanya disebut kalau di Honda itu ESP ya, ESP seperti itu. Nah, ACG starter sendiri dia tidak menggunakan motor listrik ya. Dia menggunakan ACG-nya itu. ACG adalah alternating current generator ya, artinya generator spoolnya itu. Jadi dari yang semula generator menghasilkan listrik, dia dibalik ya, diberi aliran listrik sehingga dia berputar. Gitu ya. Jadi yang kita bahas di slide ini ada, pertama membahas starter manual ya, atau kickstarter. Dia bekerja dengan tenaga mekanis ya. Yang berikutnya dengan menggunakan motor listrik ya, atau starter elektrik. Itu dia tipe listrik yang konvensional seperti itu. Dia menggunakan motor starter. Kalau ACG kan ada 3 ya. Yang terakhir ini ACG, dia tidak menggunakan motor listrik, tapi menggunakan spool yang berputar menggerakkan poros engkol. Jadi yang ini yang elektrik, yang ini yang mekanis. Seperti itu. Bahasa saya agak berbelit-belit ya, tolong dipahami, diulang-ulang juga. Ya, karena saya yakin kalian paham, karena ini materi yang cukup ringan ya. Karena ini materi pengantar, jadi masih ringan ya. Ini juga materi sudah pernah kita pelajari 1 tahun yang lalu. Nah, langsung saja kita ulas terlebih dahulu ya. Nah, yang kita bahas ini starter listrik ya, atau starter elektrik. Kita tidak membahas starter yang mekanis tadi ya, karena itu ranahnya pembelajaran mesin ya, mata pelajaran mesin. Kalau ini kita belajar kelistrikan. Jadi komponen-komponen yang sangat penting ya, yang penting sekali atau yang esensial seperti itu. Itu ada yang pertama motor starter ya. Motor starter
motor starter. Nah, nanti diagnosisnya kita lakukan pembongkaran di sini ya. Kita lakukan pembongkaran di dalamnya seperti apa. Kita lakukan pengukuran dengan multitester ya. Dengan multitester adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk melakukan perbaikan di kelistrikan otomotif maupun di kelistrikan bidang yang lain. Berikutnya ada switch starter ya. Switch starter. Nah, ini juga nanti bisa kita praktekkan ya. Bisa kita praktekkan rangkaiannya ya. Kita lakukan pengukuran ya. Berikutnya adalah relay starter. Nah, relay starter ini fungsinya untuk mempersingkat arus ya, dan mempersingkat jalur ya, seperti itu, sehingga tidak terjadi kerugian tegangan seperti itu. Dan efisiensi komponen ya, jadi komponennya tidak membutuhkan komponen yang besar. Nanti kita bahas semua itu ya. Sebenarnya pembahasan sudah pernah kita bahas ya, nanti diselipkan dengan materi-materi seperti itu. Yang berikutnya ada kunci kontak. Nah, kunci kontak itu seperti ini ya. Ini kunci kontak secara umum ya. Ada dua lagi komponen yang kurang di sini, yaitu yang pertama baterai dan fuse atau sekring ya. Ini masih komponen minggu depan kita akan membahas yang starter konvensional. Ini mulai dari rangkaiannya dulu mungkin ya, baru nanti ke pemeriksaan. Jadi rangkaiannya nanti kita buktikan ya, rangkaiannya kita buktikan di sebuah software ya, seperti software yang kita pelajari minggu-minggu lalu, LiveWire itu ya. Baru nanti kita menginjak ke langkah pemeriksaan, mulai dari memeriksa kunci kontak ya, habis itu memeriksa relay starter ya, memeriksa fuse ya, memeriksa starter switch ya atau saklarnya, dan memeriksa motor starter. Nah, yang paling banyak di sini memeriksa motor starter ya. Ini yang paling banyak sekali pekerjaannya ya. Jadi kita membutuhkan sebuah panduan pemeriksaan dengan melihat standar-standarnya, yaitu dengan menggunakan job sheet nanti ya. Dan yang berikutnya adalah komponen sistem starter elektrik yang modern ya, atau ACG, alternating current generator. Nah, ini fokus ke gambar yang bagian kanan ya. Nah, dia seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan magnet ya, magnet biasa ya, atau flywheelnya itu. Nah, dia terhubung dengan poros engkol. Ini adalah gambar poros engkol. Nah, dia di sini terhubung dengan sebuah magnet ya, seperti itu, atau flywheel. Nah, di dalamnya di sini, di magnet di sini terdapat ada dua bagian ya di dalam sistem ini ya. Sistem starter ini adalah ada dua. Yang pertama ada bagian yang bergerak dan bagian yang diam. Bagian yang diam itu ini, stator coil ya. Stator coil ini adalah bagian yang diam. Nah, ini stator ya. Stator. Jadi stator itu berupa lilitan kawat tembaga seperti itu ya. Dimana ketika dia diberi putaran, dia menghasilkan listrik. Dan begitu sebaliknya, ketika nanti dia dikirim sebuah aliran listrik, dia stator ini menjadi magnet. Nah, magnet itu nanti bertolakan dengan permanen magnet yang ada di flywheel ini. Jadi magnet ini nempelnya di flywheel ya. Nah, ketika stator ini menjadi magnet, dia akan memutar ya, akan memutar dari memutar flywheel ini.
yang flywheel ini kan terhubung dengan poros engkol, sehingga terjadilah penyalaan seperti itu. Ini hanya kasarnya ya, hanya rangkaian, hanya hanya pemahaman kasar ya, atau pemahaman dasar tentang cara kerja ACG. Jadi dia caranya yaitu flywheel ini harus berputar ya. Di flywheel ini ada sebuah magnet permanen ya. Nah, kalau stator ini dia pertama dia tidak menjadi magnet ya. Ketika diberi sebuah listrik ya, dia akan memutarkan flywheel. Nah, dia melakukan proses magnetnya itu dia sebentar ya, hingga mesin hidup ya. Nah, kemudian dia berubah lagi menjadi tidak magnet ya, dia berubah menjadi penghasil listrik seperti itu. Nah, ini ada beberapa tanda ya. Nah, nanti ini kita bahas ya. Kita bahas, ini agak rumit ya. Mungkin ini minggu-minggu yang 3 minggu ke depan ya kita bahas ACG. Yang untuk 2 minggu ini 3 minggu ini kita membahas yang starter yang konvensional tadi. Tolong dipahami ya, ini saya agak berbelit-belit ngomongnya, jadi dipahami ini cara kerjanya ya, cara kerjanya seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi mengetahui ya pembelajaran yang akan kalian lakukan selama beberapa minggu ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.